Jumpa lagi dengan saya Eros Purwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham ya. Dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian, khususnya yang memiliki saham ITMG ya. Karena dalam seminggu terakhir ini banyak sekali yang pertanyaan kepada saya, Mas Eros, gimana nih dengan saham ITMG ini? Apakah tetap di hold atau mending dijual saja? Karena kok kayaknya sih euforia batubara ini sudah selesai gitu ya. Nah, di video ini kita akan membahasnya. Cuman sebelum kita membahas mengenai ITMG ini teman-teman sekalian ya, saya ingin menginformasikan kabar baik bahwa saya membagikan ebook gratis. Ebook ini berisi 5 saham yang menurut saya punya potensi bagus untuk tujuan investing ke depan nanti ya. Caranya teman-teman tinggal download saja. Download di dalam link di dalam deskripsi di video ini maupun di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, silahkan download ebooknya dan tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut ya, pertanyaan apakah saham ITMG ini sebaiknya dijual atau di hold saja? Nah, saya ingin hitung-hitungan dulu ya, hitung-hitungan mengenai dividen yang akan dibagikan oleh ITMG ini karena pengumumannya sudah keluar ya. Jadi ITMG akan membagikan dividen interim sebesar Rp1.218 per lembar sahamnya ya, dan dibagikan ya itu tanggal 24 November ini ya, tanggal pembayarannya ya. Cum date-nya tanggal 10 November. Jadi kalau teman-teman yang kemarin membeli saham ITMG tanggal 10 November teman-teman masih dapat dividennya. Tapi kalau teman-teman sudah jual di tanggal 10 ya, teman-teman tidak akan dapat dividennya ya. Jadi ini ya, Rp1.218 per lembar saham, dan ini dividen interim, artinya sebagian dulu yang dibagi ya, sisanya atau finalnya nanti tahun depan. Nah, kita lihat dulu ya laporan keuangan terutama kinerjanya ITMG tahun 2021 ini di kuartal 3 karena kebetulan sudah keluar ya, dan di sini ITMG mencatat laba yang menurut saya sangat bagus, di mana laba bersihnya naik 580% yang tadinya sekitar 39 juta US dollar menjadi 271 juta US dollar. Ya, kenaikan yang signifikan. Pastinya penyebabnya adalah harga batu bara yang naik ya. Nah, kalau misalkan di kuartal 3 2021 ini laba bersih ITMG sudah menyentuh 271 juta US dollar, maka saya pun optimis ya. Sampai akhir tahun 2021 ini laba bersih ITMG bisa mencapai 351 juta US dollar. Dan kalau misalkan ini kejadian alias ini terrealisasi, maka laba bersih di tahun 2021 ini mencetak ya atau terbesar sejak 2013 ya. Jadi ITMG mencetak laba ATH-nya sejak tahun 2013. Oke, sekarang kita bahas mengenai dividennya lagi ya, histori dividen dari ITMG. Sejak tahun 2013 ya, dividen payout ratio ITMG ini selalu tinggi ya. 2013 sekitar 94%, bahkan 2016 dan 2017 di atas 100%. Ya, ini kenapa bisa di atas 100%? Ya karena di tahun 2014 dan 2015 tidak 100%, artinya masih ada cash yang disimpan dan akhirnya dibagikan juga di tahun 2016. Seperti itu ya. Kemudian tahun 2020 ya, 2020 kemarin ITMG membagikan 95% labanya menjadi dividen. Nah, sekarang ya kita lihat ya histori pembagian dari dividen ini biasanya setahun itu 2 kali teman-teman ya, bukan hanya sekali tapi 2 kali. Ya, dimana tahun 2017 2 kali ya, 2016 ini 2 kali ya, 2018 juga 2 kali, 2019 2 kali, tahun 2020 2 kali, tahun 2021 ini juga 2 kali. Nah, 2 kali ini maksudnya apa? Maksudnya yang pertama interim dulu, artinya dibagikan sebagian dulu, kemudian sisanya nanti di tahun depan, biasanya seperti itu. Nah, bulan November ini ya, Rp1.218 per lembar saham yang dibagikan oleh ITMG ini adalah interimnya. Nah, maka ada sisanya nanti ya. Sisanya, nah kira-kira berapa sisanya yang belum dibagi ya. Jadi kita akan hitung. Nah, ini adalah hitung-hitungan saya mengenai potensi dividend yield ITMG.
Ya misalkan ya asumsi laba tahun 2021 adalah 351 juta US dollar. Ya seperti saya paparkan di depan tadi, itu kalau misalkan dirupiahkan itu menjadi sekitar 4,9 triliun rupiah. Ya 4,9 triliun rupiah ini menggunakan kurs 14.200. Oke. Asumsi bahwa dividen payout rasionya adalah 80% ya untuk periode tahun 2021 ini, maka potensi dividen yang dibayar seluruhnya adalah 3,9 triliun rupiah atau 3.573 per lembarnya. Nah, sekarang dividen interim sudah diumumkan sebesar 1.218. Maka potensi dividen finalnya yaitu 2.355. Nah, sekarang berapa dividen yieldnya yang bisa kita dapat ya? Jadi saat cum date tanggal 10 November 2021 kemarin ya, saham ITMG ditutup di harga 22.275. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita masih menghold saham ITMG di harga penutupan 10 November kemarin, artinya tidak kita jual ITMG-nya, maka untuk interimnya ya dividen interim yieldnya itu 5,4%. Dimana 5,4% ini sudah pasti ini adalah angka yang bagus untuk ukuran investasi ya. Kenapa? Karena sekarang suku bunga deposito ini hanya sekitar 3% saja. Ya suku bunga atau kupon sukuk maupun ori yang diterbitkan oleh pemerintah hanya sekitar 5% juga ya. Jadi ini untuk ukuran dividen yield ini sangat bagus. Bahkan iya baru interimnya saja belum finalnya. Nah berarti potensi dividen final yieldnya ya yaitu adalah 2.355 dibagi 22.275 yaitu 10,6%. Ini jauh lebih bagus. Dan kalau kita totalkan ya, kita totalkan semuanya, maka dividen yieldnya itu sekitar 16%. Jadi kalau kita masih pegang saham ITMG di harga 22.275 ini sekitar 22.000 ini, potensi dividen yield kita 16% dan ini sudah sangat bagus untuk ukuran investasi. Apalagi teman-teman sekalian ya, apalagi kalau kita sudah hold ITMG sejak tahun kemarin ya, sejak video ini kami upload tanggal 4 November kemarin, di mana harga saham ITMG waktu itu masih 8.500-an. Jadi bagi teman-teman yang pegang ITMG di harga 8.500-an, potensi dividen yield tahun 2021 dari saham ITMG ini sebesar 42% teman-teman ya, sebesar 42%, dividen yang sangat-sangat besar itu. Apalagi ditambah dengan capital gain-nya ya, floating profitnya, dimana sekarang di harga 20 ribuan berarti kurang lebih floating profitnya sekitar 150% ya, ditambah dividen yield 42% berarti sudah 2 bagger keuntungan kita jika kita pegang ITMG sejak tahun 2020 kemarin. Oke, itu mengenai dividennya ya. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman sekalian. Mas Eros, harga ITMG ini sudah downtrend nih ya, downtrend, berarti euforia batubara ini apakah sudah selesai? Apakah saatnya jual saham batubara? Nah ini pandangan saya ya, sekali lagi ini pandangan saya pribadi teman-teman ya. Memang harga batubara itu mengalami penurunan yang dimana ini adalah harga batubara spot ya, pernah menyentuh angka tertingginya di 200, di atas 220 ya. Kemudian sekarang posisinya turun menjadi 153 saja ya, 153 dolar per metric tonnya. Nah, jadi inilah yang seakan-akan membuat euforia batubara turun. Tetapi teman-teman sekalian, kalau saya melihatnya seperti ini, walaupun ini sudah turun mencapai 153, tapi angka ini masih tetap tertinggi sejak tahun 2009 teman-teman sekalian ya. Artinya apa? Artinya harga coal atau harga batu bara saat ini pun menurut saya masih sangat tinggi. Nah sekarang ya teman-teman sekalian, kita lihat ya bagaimana histori harga saham ITMG saat itu ya, saat terjadi booming batu bara di tahun 2011 maupun 2017-an ya. Nah tahun 2017 harga saham ITMG pernah dihargai 31.000 dan tahun 2011
harga saham ITMG pernah dihargai 51.000, di mana ya harga kol atau harga batu bara saat itu tidak lebih tinggi daripada harga batu bara saat ini. Artinya apa teman-teman sekalian? Menurut saya potensi kenaikan saham ITMG ini masih sangat besar, apalagi kinerjanya di kuartal 3 ini sangat bagus. Oke, itu sekilas jawaban saya mengenai saham ITMG teman-teman sekalian ya. Dan pastikan teman-teman sekalian, informasi ini hanyalah bersifat informasi umum saja. Jadi apapun keputusan Anda, resiko tetap Anda tanggung sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.